Halo sahabatku. Nah, hari ini saya mau bercerita tentang biografi singkat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Ya, beliau adalah Presiden RI yang keempat. Oke, mau ikuti ceritanya? Oke, mantap. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur adalah Presiden Indonesia keempat yang menjabat sejak tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur menggantikan posisi B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melalui pemilu 1999. Sewaktu menjabat sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang cukup kontroversial karena beberapa kebijakannya. Salah satu kebijakan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang cukup menuai kontroversi adalah pencabutan pelarangan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang tertuang dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Wahid Hasyim. Sedangkan ibunya adalah putri dari pendiri pesantren Denanyar, Jombang. Sewaktu kecil, Gus Dur gemar membaca dan kerap menghabiskan waktunya di perpustakaan pribadi milik sang ayah. Selain itu, ia juga senang berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Ketika menginjak dewasa, referensi bacaannya kian bertambah, mulai dari majalah, surat kabar, dan novel. Sejak kecil, Gus Dur terlihat mempunyai kesadaran penuh untuk mengambil alih tanggung jawab NU. Tamat dari sekolah, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, yang dipimpin Kiai Haji Kaudari. 2 tahun berselang, ia kembali ke Jombang dan menetap di pesantren Tambak Beras hingga berusia 20 tahun. Di usia 22 tahun, Gus Dur berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menuju Mesir guna melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Setelah menyelesaikan sekolah di Mesir, Gus Dur berkunjung ke universitas lainnya. Akhirnya Gus Dur memutuskan tinggal di Belanda selama 6 bulan, sekaligus membentuk suatu perkumpulan bernama
pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 1971, Gus Dur kembali ke Indonesia. Selama masa pemerintahan Orde Baru, ia disibukkan dengan berbagai kegiatan. Ia mulai karir dengan mengembangkan pendidikan di pesantren dan menjadi jurnalis. Pada tahun 1980-an, Gus Dur terjun ke dunia politik sebelum akhirnya memilih berhenti dan fokus berkegiatan di Nahdlatul Ulama atau NU. Di NU, Gus Dur berperan dalam mereformasi dan menghidupkan organisasi ini yang tadinya dianggap stagnan. Pada tahun 1984, ia pun terpilih menjadi ketua NU. Jabatan ini kembali ia pegang setelah memenangkan suara dalam Musyawarah Nasional tahun 1989. Pada masa jabatan yang kedua inilah Gus Dur sempat berselisih dengan rezim Soeharto. Akibatnya Gus Dur sempat dijegal oleh rezim Orde Baru dalam pemilihan ketua NU pada tahun 1994. Kendati demikian, ia tetap terpilih kembali sebagai ketua NU untuk ketiga kalinya. Setelah Soeharto tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI, banyak partai politik atau parpol baru yang terbentuk. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU yang berharap agar Gus Dur membentuk partai politik. Sebulan setelahnya, Gus Dur menanggapi hal itu karena menyadari bahwa partai politik adalah satu-satunya cara untuk bisa bertahan di dunia politik atau pemerintahan. Gus Dur pun setuju membentuk parpol bernama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, di mana ia menjabat sebagai Dewan Penasehat. Pada tanggal 7 Februari 1999, PKB resmi menyatakan bahwa dirinya menjadi kandidat pemilihan Presiden Indonesia. Gus Dur secara resmi dinyatakan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah pada tanggal 7 Oktober 1999. Poros Tengah merupakan koalisi partai politik yang berisikan PKB, Partai Amanat Nasional (PAN), P3, PK, dan Partai Bulan Bintang. Pada tanggal 20 Oktober 1999, Gus Dur resmi menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia. Namun, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI hanya berlangsung 2 tahun.
Ia memang dikenal sebagai presiden di era reformasi yang kebijakannya cukup kontroversial dan kerap berselisih pendapat dengan banyak pihak. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tanggal 23 Juli 2001 karena beberapa sebab. Salah satunya, Gus Dur dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah mengapa Gus Dur diberhentikan oleh MPR meski pada akhirnya tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Ketika menjabat sebagai presiden, Gus Dur sudah menderita berbagai penyakit seperti stroke, diabetes, gangguan ginjal, dan gangguan pada penglihatannya. Gus Dur meninggal pada tanggal 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta karena akibat komplikasi. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dimakamkan di Jombang, Jawa Timur. Ya, itulah teman-teman cerita singkat tentang Presiden RI yang keempat, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Terima kasih sudah menonton. See you at the top. Sampai ketemu di puncak top.